Selamat sore pemirsa, sejumlah rangkuman informasi eksklusif dari meja redaksi akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan dalam program Selebes Eksklusif. Bersama saya, Rafika Mustaqimawarda. Inilah Selebes Eksklusif selengkapnya. Kantor Gubernur dan DPRD berada di satu jalan yang sama, yakni Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Lokasinya pun hanya sepelemparan. Meski berada di jalan yang sama, tetapi mereka menempuh jalan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021. Ironisnya mereka menyelesaikan masalah dengan memunculkan masalah baru. Pemprov Sulsel kukuh LPJ 2021 disahkan lewat peraturan kepala daerah setelah mendapat penolakan DPRD. Namun demikian, DPRD tetap ingin jika LPJ 2021 disahkan melalui mekanisme paripurna Dewan. DPRD Sulsel menilai jika LPJ betul-betul berakhir dengan perkada, boleh jadi hubungan kedua instansi bisa merenggang. Inilah Selebes Eksklusif pekan ini. Mandataris Gubernur berakhir miris. Dalam hal pertanggungjawaban APBD 2021 tidak dapat kita laksanakan. Batalnya pengesahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemprov Sulsel tahun 2021 berawal dari rapat paripurna Dewan 20 Juli lalu. Saat itu Pemprov Sulsel diwakili oleh Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani selaku pelaksana harian Gubernur. Oleh DPRD, PLH dinilai memiliki kewenangan terbatas, padahal Gubernur yang berhalangan hadir bisa memberikan mandat kepada PLH. Sebelum paripurna digelar, pimpinan Dewan telah meminta kepada pihak Pemprov untuk menunjukkan surat mandat tersebut lantaran Gubernur Andi Sudirman Sulaiman tak bisa hadir karena saat itu tengah berada di Tanah Suci untuk ibadah haji. Namun hingga pelaksanaan rapat paripurna, Pemprov tidak bisa menunjukkan surat mandat yang dimaksud. Lantas tidak adanya mandat tertulis itu kemudian berbuntut pada tidak disahkannya LPJ yang menjadi keputusan dan persetujuan bersama. DPRD lantas menyayangkan sikap Pemprov Sulsel, padahal LPJ tersebut dibahas cukup lama, kemudian pada akhirnya tidak bisa disahkan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Nikmatullah menilai Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman tidak serius dalam mengelola pemerintahan. Pasalnya, dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Sudirman tidak memberikan mandat secara resmi kepada Sekretaris Provinsi selaku PLH Gubernur untuk mewakilinya menandatangani dokumen persetujuan pelaksanaan APBD 2021. Padahal secara aturan dan etika pemerintahan, pemberian mandat sangat dimungkinkan bila seorang kepala daerah berhalangan hadir. Nikmatullah juga menilai Andi Sudirman Sulaiman terkesan mengelola pemerintahan secara amatir dengan berbagai macam persoalan, diantaranya tidak tertib secara administrasi. Agar kejadian yang sama tak kembali terulang, politisi Demokrat ini berharap para OPD dan staf di Pemprov Sulsel untuk dapat membackup gubernur ke depannya. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, harusnya mandataris gubernur sudah rampung. Pasalnya jadwal pengesahan dan pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2021 sudah terjadwal jauh sebelumnya, sehingga harusnya ada yang mengingatkan gubernur. Saya kira Pemprov Sulsel harus lebih menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka benar-benar serius dan profesional dalam mengelola pemerintahan. Tidak boleh ada kesan, terutama dari masyarakat, bahwa
pemerintahan ini dikelola seperti suka-sukanya saja, atau ya dalam kata lain terlihat sangat amatir. Tidak boleh itu, karena masyarakat ini menggantungkan harapannya ke pemerintahannya. Kalau pemerintahannya saja tidak kredibel, ya kita tidak bisa berharap banyak kan. Ya, saya berharap benar-benar terutama para kepala OPD dan staf Pak Gub itu membackup Pak Gub secara baik lah, dengan sangat profesional supaya pemerintahan berjalan lebih bisa melayani secara tepat urusan-urusan yang terutama yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Sengkarut pengesahan LPJ APBD 2021 ini akibat dari blunder administrasi Gubernur Sulsel, di mana gubernur hanya memandatkan kewenangannya melalui pesan singkat WhatsApp. Kepala Bidang Humas Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sulsel, Sultan Rakib menegaskan bahwa yang ditolak oleh DPRD Sulsel bukan LPJ APBD 2021, namun penolakan akibat tidak adanya mandat dari gubernur ke PLH untuk menandatangani persetujuan LPJ APBD. Sultan menilai tidak ada masalah dalam penolakan tersebut. Baik DPRD dan Pemprov Sulsel bisa berdiskusi dan berkonsultasi kembali kepada Menteri Dalam Negeri. Menurut Sultan, mandat untuk menandatangani persetujuan LPJ APBD 2021 tidak diperlukan lagi. Pasalnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara gamblang telah diatur bahwa jika gubernur atau kepala daerah berhalangan bisa menunjuk PLH untuk menggantikan tugas harian gubernur sehingga tidak perlu mandat. Ya, jadi sebenarnya tidak ada penolakan LKPJ oleh DPRD. Yang ada adalah penolakan tidak adanya apalagi namanya mandat dari PLH gubernur, dalam hal ini Pak Sekda oleh Pak Gubernur. Jadi itu tidak ada masalah, karena terus terang APBD 2021 kan sudah diaudit oleh BPK, jadi tidak ada lagi masalah. Tidak ada penolakan Ramperda, ya, tidak ada penolakan Ramperda. Yang ada adalah penolakan terhadap PLH gubernur yang tidak memiliki mandat secara tertulis dari gubernur kepada Pak Sekda. Dan tidak ada masalah, karena itu bisa didiskusikan kembali, bisa dikonsultasikan kembali kepada Kementerian Dalam Negeri. Karena dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 itu jika gubernur kepala daerah berhalangan, ada wakil gubernur dan bisa mengangkat atau bertindak sebagai PLH itu adalah sekretaris daerah jika tidak ada wakil gubernur. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Pak Sekda sebagai PLH gubernur itu sudah tepat. Dalam hal pertanggungjawaban APBD 2021 tidak dapat kita laksanakan. Akibat tidak adanya bukti formal pemandatan, secara institusi, DPRD Sulsel menolak melanjutkan rapat paripurna DPRD Sulsel dengan agenda penandatanganan bersama Laporan Pertanggungjawaban APBD 2021. Pengamat pemerintahan Andi Luhur Priyanto menyayangkan terjadinya hal tersebut. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman adalah tindakan amatiran. Ia menilai bentuk komunikasi yang ditampilkan Andi Sudirman Sulaiman sebagai orang nomor 1 di Sulsel merupakan komunikasi pemerintahan yang buruk. Menurut Luhur, penolakan yang dilakukan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah tindakan yang tepat. Luhur pun berharap agar ke depan masyarakat lebih cerdas memilih pemimpin yang punya kapasitas memerintah yang baik. Pria yang juga dosen ilmu pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar itu berharap kejadian ini menjadi blunder terakhir Sudirman di sisa masa jabatannya yang tidak lama lagi selesai. Luhur menyarankan Sudirman harus melibatkan jajaran pemerintahan yang lain untuk membantunya agar hal seperti ini tidak terulang,
dan tidak membuat masyarakat Sulsel pada umumnya merasa dirugikan. Yang terjadi semalam bukan soal konten, bukan soal substansi, tapi lebih kepada teknis yang dianggap tidak memenuhi syarat. Ya memang, ya seharusnya kepala daerah itu hadir ya, kecuali berhalangan tetap, ataupun kalau tidak hadir, dia mendelegasikan kewenangannya secara formal pada pelaksana tugas atau pelaksana harian. Tapi yang terjadi ya itu tidak dilakukan, dan saya kira sikap DPRD juga sudah betul bahwa dia harus memastikan bahwa ya prosedur-prosedur ya, apalagi sudah ada regulasi yang mengatur, itu harus konsisten dijalankan, dan itu membuat ya bahwa ke depan memang kita perlu ya memilih pemimpin yang punya kapasitas memerintah yang baik. Sengkarut pengesahan LPJ APBD 2021 kian acak-acakan, menyusul DPRD Sulsel melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Konsultasi itu dimaksudkan untuk mencari jalan keluar. Pasalnya, hal ini belum pernah terjadi di Sulawesi Selatan. Oleh DPRD, konsultasi itu bagian dari iktikat baik legislatif agar pengesahan LPJ tidak dilakukan secara sepihak oleh Pemprov Sulsel. Motivasinya jelas, hubungan dua instansi ini tetap harmonis. Namun polemik ini makin porak-porik setelah Pemprov mengajukan untuk mengesahkan LPJ APBD 2021 melalui peraturan kepala daerah atau perkada. Oleh DPRD, pengesahan LPJ APBD 2021 lewat mekanisme paripurna Dewan dinilai masih memungkinkan. Perkara dianggap hanya jalan terakhir jika komunikasi dengan DPRD mengalami kebuntuan. Lantas bagaimana kelanjutan pengesahan LPJ APBD 2021 serta pengaruhnya terhadap APBD pokok? Pemerintah Provinsi Sulsel tetap kukuh mengesahkan LPJ APBD 2021 lewat jalur peraturan kepala daerah. Hal ini menuai tanggapan dari legislator DPRD Sulsel, Usman Lonta dari fraksi PAN. Lonta menilai langkah yang ditempuh Pemprov Sulsel sebenarnya terbilang buru-buru. Padahal LPJ APBD 2021 sebenarnya bukan ditolak. Ia menyayangkan sikap Gubernur Sulsel yang dianggap terlalu cepat bereaksi terhadap polemik pengesahan LPJ. Padahal Kemendagri bahkan masih memberi ruang untuk melakukan paripurna. Menurut Usman Lonta, perkada memang sesuatu yang sah menurut hukum. Hanya saja tindakan yang dilakukan Pemprov terlalu gegabah. Memang ada 3 peraturan daerah yang ketika tidak terjadi penandatanganan bersama itu bisa dimungkinkan oleh undang-undang untuk dibuatkan peraturan kepala daerah atau kalau di tingkat provinsi peraturan gubernur. Sementara itu, legislator DPRD Sulsel dari fraksi Demokrat Sele KS Dalle menegaskan pihaknya tidak dapat mengintervensi Gubernur Sulsel apabila ia tetap menggunakan perkada sebagai payung hukum LPJ APBD 2021. Ia mempertimbangkan untuk bersikap politik dengan tidak menghalangi keputusan dan tidak mengambil bagian dari keputusan itu. Sebelumnya, hasil koordinasi Dewan dengan Kemendagri menghasilkan jalan keluar, di mana Kemendagri memberikan peluang hingga tanggal 1 Agustus untuk paripurna, namun tidak ada tindak lanjut dari Pemprov. Justru, Pemprov malah mengusulkan perkada ke Kemendagri. Akibatnya, DPRD tidak mengagendakan pelaksanaan paripurna. Ini lantaran tidak ada inisiatif dari Pemprov untuk menggelar paripurna persetujuan Ranperda LPJ APBD 2021. Ya tidak bisa, artinya sudah itulah pilihannya. Tidak ada masalah karena yang diatur itu harus berupa produk hukum. Perkada dan perda itu produk hukum. Tapi mungkin ada konsekuensi yang... Tidak, konsekuensinya tidak ada secara politis, yaitu mungkin tidak semuanya kami akan memberikan persetujuan. Itu mungkin konsekuensi politiknya seperti itu karena memang kita tidak bahas sejak dari awal kan.
secara bersama. Jadi mungkin itu sikap politik, mungkin itu ada beberapa bagian tertentu yang mungkin kami tidak menjadi bagian dari keputusan itu. Tapi kalau mau diambil silakan, kami tidak menolak, kami tidak menghalangi keputusan. Sementara itu, pengamat politik pemerintahan Universitas Hasanuddin, Hasrullah, menilai fungsi administrasi di kantor Gubernur Sulsel tidak berjalan baik, menyusul penolakan laporan pertanggungjawaban APBD 2021 oleh DPRD Sulsel. Hasrullah menyebut penolakan tersebut merupakan bukti bahwa tata kelola pemerintahan di kantor Gubernur Sulsel perlu dievaluasi. Menurut Hasrullah, harusnya Gubernur Sulsel bisa menjaga marwah pemerintahan dan menghindari terjadinya hal-hal yang bisa mencederai fungsi eksekutif. Hasrullah menambahkan, tata kelola pemerintahan di Pemprov Sulsel perlu dievaluasi agar kedepannya tidak lagi menimbulkan persoalan yang bisa menurunkan citra pemerintah. Di sisi lain, Hasrullah mengapresiasi langkah penolakan yang dilakukan oleh DPRD Sulsel sebagai bentuk fungsi kontrol mewakili rakyat. Ini bukan persoalan etika dan persoalan administrasi, tapi ini ada persoalan bagaimana menjaga marwah sebagai eksekutif. Kalau surat itu disampaikan dengan terhormat, dengan sesuai aturan, tidak akan terjadi seperti ini. Ini kecil, tetapi dampaknya kita ingin menunjukkan bahwa manajemen persuratan, manajemen pemerintahan itu tidak sinkron apa yang diinginkan oleh pimpinan sebagai gubernur maupun orang yang melaksanakan secara administratif. Ini adalah evaluasi yang harus kita lihat ya. Dan DPR saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi fungsi kontrol itu sudah jalan. Berbeda dengan Hasrullah, pengamat pemerintahan Andi Ali Armunanto lantas melihat upaya Pemprov dengan menempuh perkada sudah tepat. Ia menyebut gubernur telah melakukan perhitungan yang matang. Bahkan, ia juga menilai apa yang dilakukan gubernur tentu tidak dilakukan dengan gegabah dan penuh perhitungan. Jika merujuk penundaan pengesahan Gegara tidak ada mandat tertulis, maka tentu saja ini akan melemahkan posisi tawar Pemprov dalam proses negosiasi jika pembahasan LPJ ingin dilanjutkan, meskipun masih ada waktu tersisa. Namun terlepas dari polemik itu, Armunanto juga tak menampik jika nantinya relasi DPRD dan Pemprov Sulsel tentu saja akan mengalami degradasi. Padahal dalam konteks pemerintah daerah, relasi keduanya menjadi kunci utama untuk berjalannya pemerintahan yang efektif. Kalau ditetapkan dalam perkada, relasi antara Pemprov dan DPRD akan mengalami stagnasi dan tentu akan mempengaruhi berbagai kebijakan yang mengharuskan keduanya berkoordinasi karena telah muncul political barrier antara keduanya yang akan menghambat dalam proses komunikasi politik. Secara legalitas tidak akan ada masalah, namun problemnya kemudian adalah ketika perkada diterapkan maka itu akan menimbulkan kebuntuan ya, komunikasi politik antara DPR dan pemerintah provinsi. Nah ini saya rasa akan berimbas ke depannya gitu ya, dalam berbagai pembahasan yang harus melibatkan keduanya. Nah misalnya dalam waktu dekat mungkin akan dilakukan pembahasan perubahan APBD, tentu ini akan berimbas, belum lagi terhadap masalah-masalah lainnya gitu. Jadi proses ini memang secara legal diakui oleh undang-undang, namun kemudian dalam konteks pelaksanaannya hal ini akan memicu polemik. Di sisi lain juga akan memicu masalah koordinasi antara DPR dan pemerintah provinsi. Berkaca dari polemik pengesahan LPJ APBD 2021
melalui jalur paripurna mencerminkan adanya perbedaan haluan kiblat prinsip tata kelola pemerintahan. Padahal pemerintah dan anggota dewan harusnya berjalan seiring, sehingga pola keseimbangan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dapat memberikan peningkatan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Tidak adanya komunikasi yang terbangun antara DPRD dan Pemprov, sehingga Pemprov Sulsel terkesan memaksakan menggunakan perkada dalam pengusahaan LPJ APBD 2021. Padahal, hasil konsultasi ke Kemendagri sebenarnya masih dimungkinkan pengusahannya melalui rapat paripurna DPRD Sulsel. Oleh DPRD, tidak disahkannya LPJ pelaksanaan APBD 2021 melalui paripurna Dewan bisa menghambat pembahasan APBD perubahan 2022. Pada prinsipnya, eksekutif dan legislatif memiliki hubungan kemitraan, di mana keduanya bukanlah lawan atau pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Eksekutif dan legislatif merupakan hubungan kerja yang saling mendukung satu sama lain, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kekuasaan negara adalah kekuasaan mengatur, menertibkan, dan memajukan kepentingan umum dalam mencapai tujuan mensejahterakan rakyat.